never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez juara 2 di MotoGP Le Mans, bikin bangga Gresini Racing. Marc Marquez menorehkan prestasi gemilang dengan finish di posisi kedua dalam balapan MotoGP di sirkuit Le Mans. Keberhasilannya ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi tim Gresini Racing yang menaunginya. Balapan yang digelar di sirkuit legendaris ini berlangsung sengit sejak awal. Marquez, yang memulai balapan dari posisi ke-13, menunjukkan performa impresif dengan manuver-manuver cemerlang yang membuatnya terus merangsek ke barisan depan. Dengan teknik balap yang agresif namun tetap terukur, Marquez mampu mengatasi berbagai tantangan dari para pesaingnya, terutama para pembalap Ducati. Sepanjang balapan, Marquez menunjukkan ketangguhan dan keahliannya dalam mengendalikan motor di berbagai kondisi lintasan. Pada pertengahan balapan, ia berhasil menyalip beberapa pembalap papan atas, mempertontonkan duel menarik yang memikat para penonton. Di akhir balapan, Marquez akhirnya berhasil mempertajam posisinya di urutan kedua, sukses manuver Francesco Bagnaia di final sektor dan memastikan podium yang sangat berarti bagi dirinya. Kami sangat bangga dengan hasil ini. Marc menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan memberikan hasil yang membanggakan bagi Gresini Racing, ujar Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing. Ini adalah bukti dari kerja keras seluruh tim dan kemampuan luar biasa Marc sebagai pembalap. Hasil ini juga menjadi angin segar bagi Gresini Racing, yang terus menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa seri terakhir. Tim ini semakin solid dan kompetitif di ajang MotoGP, berkat kombinasi antara strategi tim yang matang dan kemampuan para pembalapnya. Dengan finish di posisi kedua, Marquez tidak hanya mengumpulkan poin berharga untuk klasemen kejuaraan, tetapi juga semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim Gresini Racing untuk terus meraih hasil terbaik di seri-seri berikutnya. Balapan berikutnya akan digelar di sirkuit Mugello, Italia, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit tersulit di kalender MotoGP. Marquez dan tim Gresini Racing kini mempersiapkan diri dengan penuh semangat untuk menghadapi tantangan berikutnya, dengan harapan dapat kembali meraih hasil yang membanggakan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati jadi penengah saat Marc Marquez hebat lagi, Bastianini calon tumbal selanjutnya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan komentar positif terhadap para pembalapnya usai menyelesaikan MotoGP Prancis 2024. 3 pembalap Ducati berhasil menguasai panggung podium MotoGP Prancis yang diisi Jorge Martin, Marc Marquez, dan Francesco Bagnaia secara berurutan. Bos Ducati itu lantas angkat topi dengan penampilan impresif Marquez yang bisa dibilang sebagai man of the race. Marquez berhasil finish di posisi kedua walau mendapatkan start dari belakang. Dia adalah Marc Marquez. Tentu saja, dia bisa melakukan hal seperti itu dan dia melakukannya, kata Dall'Igna dilansir dari Crash.net. Marquez kembali hebat dengan Desmosedici GP setelah periode suram bersama Honda. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu mampu membuktikan dengan sudah membukukan 2 kali podium dari 5 balapan di awal musim ini. Performa apik Marquez membuat para petinggi Ducati mendapatkan pilihan sulit dalam menentukan satu kursi di tim resmi. Keputusan lebih sulit. Ini adalah pekerjaan saya dan saya harus memilih pembalap terbaik untuk tim pabrikan kami dan pembalap terbaik untuk tim lain, ujar Dall'Igna. Saya punya sesuatu untuk dipikirkan minggu ini, ujar pria berambut putih itu. Selain Marquez, Dall'Igna juga melayangkan pujian terhadap Jorge Martin yang tampil sempurna pada GP Prancis. Jorge melakukan balapan yang luar biasa, bukan hanya balapan yang luar biasa, tetapi juga akhir pekan yang luar biasa, imbuhnya. Saya sangat bangga padanya dan dia ada di tim kami. Tapi Pecco, Bagnaia, juga melakukan balapan yang bagus hari ini, dan Marc melakukan pekerjaan yang fantastis sepanjang akhir pekan, ujarnya. Namun, Dall'Igna juga memberikan pujian terhadap Enea Bastianini yang sedang berjuang keras untuk mempertahankan posisinya di tim resmi Ducati. Bastianini menyelesaikan MotoGP Prancis dengan finish keempat pada sprint dan balapan utama.
Juga Enea Bastianini, karena dia melakukan lap tercepat di akhir balapan dan memulihkan posisinya dari finales. Saya sangat senang dengan para rider, ujar Dal-Inya. Dal-Inya menyadari bahwa posisi lebih rumit dialami Bastianini untuk bisa bertahan. Bastianini masih berada di belakang dari para pesaingnya yakni Martin dan Marquez. Meskipun Bastianini juga sudah menghasilkan 2 kali podium di awal musim ini pada MotoGP Portugal dan MotoGP Americas. Namun, tampaknya pencapaian itu belum cukup. Bastianini lah yang disebut-sebut sebagai pembalap yang harus dikorbankan Ducati usai kontraknya habis pada akhir musim MotoGP 2024. Dia, Bastianini, melakukan pekerjaan yang hebat, ada banyak pembalap Ducati di depan, kata Dal-Inya dilansir dari Corse di Moto. Orang yang menang, dalam tanda kutip, adalah saingan langsung saya tahun ini. Ia sedikit melambat, tapi baiklah, ujarnya. Dal-Inya menanggapi penampilan Bastianini dan tetap berusaha bersikap adil tentang keputusan rumit yang harus diambilnya untuk tim pabrikan. Dia finish keempat, tetapi kesalahannya bukan hanya pada dirinya sendiri, imbuhnya. Saya sangat menyadari hal itu. Kami pasti akan mempertimbangkannya, catatan waktu yang ia torehkan sangat penting, terutama di akhir balapan. Pemilihan pembalap untuk 2025 akan sulit, mereka semua bekerja dengan baik, tetapi itu harus dilakukan, ujarnya. Tentang kapan waktunya untuk menentukan siapa rekan setim Bagnaia, pria berusia 57 tahun itu tak bisa menjawab hal itu secara pasti. Ini tidak mudah, tapi ini memberikan banyak tekanan pada kami, kata Dal-Inya. Kami semua bekerja dengan baik, ini adalah tekanan yang wajar dan tidak terlalu buruk. Persaingan hampir selalu terjadi di antara para pembalap Ducati, ujarnya. Marc Marquez pantas mendapat kontrak pabrikan Ducati setelah menjadi juara di MotoGP Prancis 2024. Ducati belum memutuskan satu rider yang bakal menemani Francesco Bagnaia musim depan. Keputusan itu makin sulit saat melihat performa Jorge Martin dan Marquez di Le Mans. Ducati mengakui persaingan untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia musim depan terbuka untuk Marc Marquez, Enea Bastianini, dan Jorge Martin. Sebelumnya, Ducati telah mengikat Bagnaia dengan kontrak selama 2 tahun di kursi pebalap utama. Namun yang jadi perbincangan adalah rekan setim Bagnaia yang saat ini masih misteri. Saat ini, Bagnaia masih ditemani Bastianini. Sayang Bastianini didera cedera yang membuatnya harus absen cukup lama sepanjang musim 2023. Bastianini pun seolah tak bisa menunjukkan kemampuannya selama musim lalu. Di musim 2024, performa Bastianini tampak berkembang pesat. Dari 5 balapan utama digelar, Bastianini sudah berhasil menorehkan 2 podium di tempat kedua dan ketiga. Di klasemen sementara, Bastianini pun bertengger di posisi keempat di bawah Marquez. Torehan poinnya sama dengan The Baby Alliance yakni 89 poin. Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan kemenangan gemilang di MotoGP Prancis 2024. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, Marquez berhasil mengalahkan pesaing-pesaing kuat seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia dalam pertarungan ketat hingga garis finish. Kemenangan ini memperkuat argumen bahwa Marquez layak mendapatkan kontrak dengan tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025. Sejak pindah ke Gresini Ducati untuk musim 2024, Marquez telah menunjukkan adaptasi cepat dan peningkatan performa signifikan. Dengan bantuan dari kepala kru berpengalaman Frankie Charchedi, Marquez mampu kembali ke bentuk terbaiknya setelah beberapa tahun terganggu cedera dan masalah performa dengan Honda. Kesuksesan ini memperkuat keyakinan bahwa Marquez masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi MotoGP. Selain itu, kemenangan di Prancis membuktikan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan untuk menang melawan pembalap-pembalap terbaik dunia. Dengan motor Ducati yang kompetitif, Marquez telah membuktikan bahwa dia bisa menyesuaikan diri dan bersaing di puncak klasemen. Hal ini menjadikannya kandidat ideal untuk menjadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada 2025, menggantikan Enea Bastianini yang saat ini menemani Bagnaia.
Dengan catatan performa yang terus membaik dan kemenangan di Prancis, Marquez telah menunjukkan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kontrak dengan tim pabrikan Ducati akan memberikan Marquez kesempatan untuk kembali meraih gelar juara dunia, menambah koleksi trofinya, dan memperkuat dominasi Ducati di ajang MotoGP mendatang. Marc Marquez mengejutkan di MotoGP Prancis, raih juara 2 dari posisi ke-13. Pada balapan MotoGP Prancis yang diadakan di sirkuit Le Mans, Marc Marquez mencatatkan kisah comeback yang luar biasa dengan finish di posisi kedua, meskipun memulai balapan dari posisi yang cukup jauh, yaitu ke-13. Marquez, yang baru saja pulih dari cedera serius, menunjukkan kehebatannya dengan mengatasi berbagai rintangan dan persaingan sengit di lintasan. Pada awal balapan, Marquez tampaknya mengalami kesulitan, tetapi kemudian berhasil mendapatkan ritme yang kuat dan menunjukkan performa yang mengesankan. Dengan kecerdasan taktis dan keahlian mengendalikan motornya, dia berhasil menyalip lawan-lawannya satu persatu, merangsek naik dari posisi belakang hingga ke posisi kedua di garis finish. Strategi Marc Marquez dalam pertahankan momentum dan naik ke posisi kelima sangat tepat. Marquez akhirnya melesat ke posisi ketiga. Pada lap ke-18, dirinya mampu menyalip Di Giannantonio pada tikungan pertama. Di Giannantonio sempat keluar dari lintasan dan menunjuk Marquez. Satu putaran sebelumnya, Marquez sempat mau menyalip Di Giannantonio. Di Giannantonio sukses menutup ruang dan bikin Marquez nyaris hilang keseimbangan. 7 lap terakhir, Jorge Martin sukses menyalip Francesco Bagnaia. Marc Marquez turut terus menempel di belakang. 3 lap terakhir, situasi makin ketat. Martin sempat melebar dan Bagnaia coba masuk dari sisi dalam, tapi Martin bisa pertahankan keunggulannya. Lap terakhir, ketiga rider tersebut terus memacu kuda besinya. Martin sukses pertahankan posisinya untuk jadi kampiun disusul Marquez yang sukses menyalip Bagnaia di final sektor. Kemenangan ini tidak hanya menjadi bukti kehebatan Marquez sebagai pembalap MotoGP, tetapi juga menandai kembalinya yang spektakuler setelah mengalami cedera serius yang membuatnya absen dari beberapa balapan sebelumnya. Para penggemar pun memberikan dukungan yang luar biasa untuk pembalap asal Spanyol ini, yang telah kembali ke panggung balap dengan semangat yang menginspirasi. Sementara itu, kabar menarik juga datang dari jajaran manajemen tim. Gigi Dall'Igna, Direktur Umum Ducati Corse, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan kontrak pabrikan untuk Marc Marquez untuk musim MotoGP 2025. Langkah ini menunjukkan keyakinan Ducati terhadap potensi Marquez sebagai salah satu pembalap papan atas di ajang balap motor kelas dunia. Dengan prestasi gemilangnya di MotoGP Prancis dan rencana kontrak baru yang telah disiapkan oleh Ducati, Marc Marquez semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Para penggemar dan pengamat balap motor pun tidak sabar untuk melihat lebih banyak aksi spektakuler dari Marquez di lintasan yang akan datang. Bos Ducati berikode Marc Marquez OTW gabung timnya, omong kosong jika Francesco Bagnaia menolak. Bursa pembalap MotoGP kembali bergeliat. Kali ini sorotan tertuju ke garasi berwarna merah milik tim Ducati Lenovo yang berpeluang memiliki dua matahari dalam satu ruangan. Ducati memang sedang menimbang-nimbang siapa calon pembalap mereka untuk musim depan. Sejauh ini baru Francesco Bagnaia yang dipastikan kursinya berkat sumbangsih gelar juara dunia dalam 2 musim terakhir di MotoGP. Teka-teki lantas mengelilingi sisi garasi lainnya yang saat ini dihuni Enea Bastianini. Apakah Bestia akan bertahan atau diganti? Ducati disebut sedang mempertimbangkan 3 nama. Selain Bastianini, 2 calon lainnya adalah Jorge Martin dan Marc Marquez. Ya, walau belum genap 3 bulan tampil di MotoGP dengan motor Desmosedici GP23, juara dunia 8 kali itu sudah menempatkan dirinya dalam bursa berkat penampilan yang menggigit. Marquez segera mengungguli para pembalap motor lama Ducati seperti dirinya dan tidak cuma sekali menunjukkan potensi untuk memenangi balapan.
Pada balapan terakhir di seri MotoGP Spanyol, Marquez dan Bagnaia menunjukkan kecepatan yang tidak tertandingi oleh rider-rider lainnya hingga bersaing berdua untuk posisi pertama. Meski demikian, mengesampingkan Martin dan Bastianini juga tidak bijak. Martin memuncaki klasemen sementara berkat 1 kemenangan lomba dan 2 kemenangan sprint. Adapun Bastianini, dia menempati peringkat 3 berkat penampilan yang stabil. Bisa dimaklumi apabila Gigi Dall'Igna selaku General Manager Ducati Corse pernah mengatakan kakinya bergetar ketika memikirkan calon pembalap yang harus dipilihnya. Sejujurnya kami tidak hanya akan mempertimbangkan hasil balapan musim 2024 tetapi juga mempertimbangkan histori dari pembalap-pembalap kami. Saya pikir itu penting. Namun, itu keputusan yang sangat sulit karena ketiga pembalap benar-benar seorang pemenang, jadi kita lihat nanti. Kalimat Dall'Igna bahwa pihaknya mempertimbangkan hasil masa lampau dari calon pembalap anyar mereka membuat publik segera mengira bahwa Marc Marquez adalah kandidat terkuat. Soal urusan gelar juara maupun kemenangan lomba, Marquez jelas paling unggul dibandingkan Bastianini dan Martin. Si semut dari Cervera juga telah menunjukkan determinasi tinggi untuk meraih kemenangan di segala kondisi, termasuk jika itu membahayakan dirinya sendiri. Meski begitu, mendatangkan Marquez juga membawa risiko berupa persaingan internal yang panas. Bagaimanapun, musuh pertama dalam balapan adalah rekan setim. Memiliki dua pembalap yang sama-sama kompetitif tak pernah mudah, apalagi jika keduanya sama-sama punya karakter tak mau kalah. Dan lagi-lagi, banyak yang mendapat kecurigaan yang sama bahwa dia menghindari tandem yang bisa mengancam statusnya sebagai pembalap nomor 1 Ducati. Bagnaia menegaskan dirinya tidak peduli dengan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Sekarang saya bekerja dengan baik bersama Bastianini. Jika dia pergi, saya harus memulai lagi dengan siapapun yang bergabung, tetapi ambisi saya hanya terus berkembang, katanya. Sementara itu, Marquez tidak menampik bahwa dia kembali menemukan semangat untuk memburu gelar juara lagi. Artinya, dia mengharapkan dukungan terbaik dan bukannya kelas 2 seperti motor lama yang didapatkannya di tim satelit seperti saat ini. Hal terpenting adalah motor seperti apa yang akan saya miliki, kata Marquez. Tujuan utamanya adalah menang, tetapi itu bukan satu-satunya pertimbangan. Kita harus mempertimbangkan semuanya ketika mengambil pilihan. Meski begitu, kemenangan tentunya punya bobot paling besar. Keputusan mengenai calon pembalap Ducati rencananya akan diambil ketika seri balap MotoGP Italia pada 31 Mei, 2 Juni mendatang. Dall'Igna merasa pemilihan waktunya sudah tepat. Dengan demikian, pembalap yang tidak terpilih punya waktu untuk mencari tujuan terbaik lainnya. Saya pikir kami harus bersikap adil dengan semua pembalap kami jadi harus memberi mereka kesempatan untuk menemukan motor terbaik musim depan, apabila itu bukan Ducati. Saya pikir rentang waktu ini cukup beralasan, katanya. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.